Ya, saya ucapkan selamat malam, shalom bagi kita sekalian. Kita berjumpa dalam PDCBC, Christian Disable Community, Yayasan Pondok Kasih. Kiranya kasih Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Kita akan segera mulai ibadah kita. Untuk itu saya serahkan kepada Bro Edwin yang akan membawakan doa pembukaan dan pujian. Kita silakan. Shalom, selamat malam semuanya. Mari sebelum kita mulai persekutuan doa ini, kita satukan hati, kita berdoa pada Tuhan Yesus. Shalom, selamat malam Allah Bapa yang Maha Kudus Allah Israel, Tuhan Yesus dan Allah kami, Roh Kudus. Ampunilah dosa pelanggaran saya, Edwin Dikmantoro, dan juga peserta persekutuan doa Christian Disable Community Yayasan Pondok Kasih pada malam hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas kesempatan yang Tuhan Yesus berikan pada kami. Tuhan Yesus limpahkan kesehatan, waktu kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul dan bersatu, memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, dan juga mendengar kesaksian dan juga firman nanti oleh saudara Kadek. Tuhan Yesus, saya memohon kuasa Tuhan Yesus bekerja, Roh Kudus menguasai pikiran kami, sehingga persekutuan doa ini berjalan dengan baik dan lancar, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa. Amin. Baik, untuk lagu pujian, judulnya Manis Kau Dengar. Aku minta izin untuk matikan video ya, agar audionya lebih jelas. Thank you. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Tuhan Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Tuhan
Tuhan Yesus, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Biarlah apa yang kita pujikan, apa yang kita mazmurkan, itu merupakan satu pendengaran yang sangat manis. Luar biasa. Kali ini kita akan mendengarkan dua kesaksian. Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Bro Semi Mandala. Silakan, Bro. Selamat malam teman-teman semuanya, Dr. Michael, Kak Edwin dan semuanya. Ini saya akan bersaksi tentang perjalanan hidup saya yang saya rasakan sekali penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Saya asli dari Kupang, dari 3 bersaudara, saya anak paling pertama dan saya tunanetra sendiri. Adik-adik saya, puji Tuhan, normal. Dan saya mau bersaksi bahwa saya merasakan Tuhan itu sangat baik sekali dalam hidup saya. Saya cerita sedikit, saya kenapa bisa tunanetra, karena waktu dilahirkan mama saya itu divakum. Nah, mungkin sebagian orang asing yang mendengar kata-kata ini. Nah, kenapa harus divakum? Karena air ketuban mama saya sudah pecah, tapi saya belum bisa keluar. Divakum itu jadi menggunakan satu alat, ditarik dari kepala si bayi dengan alat itu agar si bayi ini bisa keluar. Waktu saya keluar, saya kuning-kuning dan dokter yang memeriksa bilang kalau saraf mata saya yang kena karena vakum itu. Jadi betapa stresnya orang tua saya, oma saya, karena cucu pertama, anak pertama, tapi terlahirnya sudah dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tunanetra. Akhirnya saya umur 3 minggu saya dibawa ke Rumah Sakit Aini Jakarta. Itu perjuangan papa mama saya naik kapal laut selama mungkin 5 hari ya, di jalan di laut untuk bawa saya ke Rumah Sakit Aini karena dokter tidak menyarankan untuk naik pesawat waktu itu. Jadi saya dibawa ke Aini dan saya juga waktu kecil itu menangis, tidak ada air matanya. Jadi mama saya cerita itu saya dibuatkan saluran air mata baru. Biar saya nangis itu ada air matanya waktu saya bayi itu. Mulai dari situ saya mengalami masa pertumbuhan dan saya nggak menyadari kalau saya itu tunanetra sebenarnya, karena dulu saya low vision jauh, masih bisa naik sepeda, masih bisa main bola, masih bisa ngapa-ngapain. Tapi makin gede itu saya makin kerasa malah kok saya nggak seperti teman-teman saya yang lain ya gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan seperti mereka. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik. Orang tua saya itu tidak pernah menyembunyikan anaknya. Jadi dilepas anak itu bermain, saya dilepas bermain, dilepas bebas untuk mengenal segala macam hal di dunia luar. Dan di umur sekitar 4 tahun, papa saya itu melihat bakat saya. Beliau setelah saya dewasa cerita bahwa beliau melihat saya punya passion di tarik suara, di nyanyi. Dan umur 5 tahun saya diikutkan di lomba menyanyi. Waktu itu masih
tingkat anak-anak di gereja, lomba Natal. Jadi saya bersyukur saya berawal dari gereja, menyanyi berawal di gereja. Lalu setelah itu papa lihat, oh iya nih bisa nih. Lalu ya selanjutnya saya terus diikutkan lomba. Umur 10 tahun saya ikut di Kupang, dan papa mama saya itu membiasakan memang saya ikut dengan orang-orang yang melihat ya, biar kepercayaan dirinya itu terbangun gitu. Dan saya merasa itu setelah besar, oh iya manfaatnya ternyata ini didikan mereka menyuruh saya kompetisi dengan orang-orang yang nggak seperti saya gitu. Jadi saya udah biasa gitu loh waktu kecil. Nah, seiring berjalannya waktu, saya makin dewasa, sempat masa-masa beranjak remaja ya, masa-masa peralihan saya tuh sempat kok, Tuhan kenapa sih gitu, saya nggak kayak teman-teman saya yang lain gitu. Mereka ngapa-ngapain enak gitu istilahnya, saya. Tapi ya itu, makin kesini Tuhan bilang, loh kamu kan udah saya kasih prestasi, saya kasih hal-hal yang belum tentu adik-adikmu yang ngelihat aja bisa kamu mereka bisa lakukan gitu. Ya, lama-lama dari situ saya menyadari, oh iya ya gitu. Tuhan punya cara sendiri gitu loh buat saya. Dan akhirnya saya hidup di Kupang itu sampai umur 11 tahun. Lalu saya ini juga sebenarnya perjalanan saya ini, saya bilang Tuhan itu amazing ya kalau mengatur semua skenario hidup. Jadi saya 2006 berangkat ke Jakarta untuk periksa mata saya, umur 11 tahun. Dokter papa saya bawa ke sana. Pas periksa mata tiba-tiba orang bilang, Pak di Bekasi ada sekolah buat tunanetra. Papa saya langsung ngomong, kamu jangan pulang. Mau pulang mau jadi apa di Kupang? Saya nggak mau. Namanya saya nggak pernah jauh dari orang tua. Saya nangis. Saya bilang saya nggak mau. Tapi papa saya memang itulah didikan beliau. Pokoknya kamu harus sekolah. Dan tiba saatnya, saya ingat tanggal 26 Juli tahun 2006, saya dibawa ke asrama, didata, dan hari itu juga saya langsung masuk ke asrama. Itu saya nangis. Saya nggak mau terima, saya minta pulang. Pokoknya terus seperti itu. Sampai akhirnya papa saya 2 hari kemudian pulang. Dalam kondisi saya masih nggak terima itu, 2 hari kemudian papa saya pulang, meninggalkan saya yang masih nangis. Wah, itu kacau banget teman-teman, karena begitu saya dilepas, itu langsung jauh gitu. Dan mau nggak mau, harus bisa survive gitu. Di umur yang segitu. Umur masih ya, udah lumayan sih, umur 11 tahun, tapi ya namanya belum pernah jauh dari orang tua, dilepas. Tiba-tiba, karena rencananya hanya pergi 2 minggu berobat lalu pulang, totalnya nggak pulang lagi gitu. Nah itu saya nangis lama, mungkin ada 1 bulan itu saya minta pulang. Tapi seiring berjalannya waktu saya betah. Karena teman-teman di sekeliling saya itu banyak yang bermusik, ya itu kan saya suka. Akhirnya saya mulai betah. Kan waktu itu juga ada om dan tante saya yang mengurus saya. Tapi meskipun akhirnya mereka tidak mengurus saya lagi gitu. Ya sudah, saya jalanin semuanya. Dan itu perjuangan sih, karena saya datang itu dalam kondisi waktu itu nggak bisa apa-apa. Nah, yang namanya saya lama di rumah, saya nggak pernah nyuci baju apa-apa. Itu saya belajar semua dari nol. Itu saya datang ke Bekasi di sekolah saya. Masih dibantuin orang, nyuci baju dan segala macam. Tapi puji Tuhan gitu, saya ngerasain meskipun saya jauh dari mereka, dari orang tua saya, tapi Tuhan tuh penyertaannya luar biasa. Meskipun tante om saya nggak ngurus saya lagi, tapi ada aja orang-orang baik yang Tuhan kasih buat saya gitu. Akhirnya saya terus sekolah, saya terus bermusik, saya banyak ikut event-event, lomba-lomba, sampai saya lulus SMP. Lalu Tuhan memberikan anugerah. Saya punya doa itu, saya ingin bermusik ke luar negeri.
Saya doa itu udah lama. Dan di 2018 Tuhan Yesus jawab. Saya itu tiba-tiba ditelepon teman saya waktu itu posisinya lagi mau pergi ke Pangandaran. Saya ingat banget, malam-malam. Saya mau berangkat, ditelepon bahwa Sam, kamu bisa bantu band kami manggung. Di mana? Saya bilang. Di Bangkok, Thailand. Saya bilang, di mana? Saya ulang lagi, karena saya setengah nggak percaya. Bangkok, Thailand. Urus paspormu. Wah, itu betapa saya senangnya bukan main. Pertama kali saya ngalamin ke luar negeri tiba-tiba. Dan ternyata selama itu ada seseorang yang selalu memperhatikan saya kalau saya lagi main band. Dan orang itu memang dia jeli sekali. Dia seorang arranger yang udah kemana-mana, udah manggung dengan banyak artis, ngurus di mancanegara juga. Dia ngelihat bahwa dia bawa saya ke sana. Dan itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Dan Tuhan tuh kasih saya manggung di tempat-tempat yang saya nggak pernah mimpi. Kayak saya pernah main di Istana Negara langsung di depan Pak Jokowi. Itu saya nyanyi, saya dilatih oleh coach yang ya sudah taraf internasional juga, Berta Yohana. Kalau teman-teman pernah dengar, dia juga sering jadi juri di TV. Saya juga pernah dilatih sama Indra Aziz juga, sama Dea Mirella juga. Mungkin zaman-zaman Kak Stevian, grup Warna. Dia Mirella dan Elva Singer. Saya pernah dilatih sama mereka. Waktu itu saya di karantina karena saya masuk final. Dan banyak lagi hal-hal saya bisa manggung di tempatnya Pas Pampres. Saya diundang ke sana. Gitu. Itu bagi saya tuh adalah suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini karena relate dengan penyesalan saya tadi. Kenapa saya begini dan tidak bisa dengan seperti teman-teman. Tuhan bilang kamu tuh bisa merasakan hal-hal yang belum tentu adik-adik kamu atau teman-teman kamu yang melihat itu bisa merasakan seperti kamu gitu. Dan puji Tuhan saya akhirnya juga terjun dalam dunia pelayanan juga. Selain kegiatan saya di luar, saya juga ada pelayanan di organisasi juga. Saya mengurus di rohani juga. Dan saya bersyukur sekali atas penyertaan Tuhan. Nah, teman-teman pasti bertanya, Semi 2006 itu pergi sekolah umur 11 tahun. Dia mulai dari kelas berapa ya? Teman-teman, saya umur 11 tahun, saya itu masuk kelas untuk belajar Braille, nggak langsung kelas 1 SD. Jadi sebenarnya saya kelas 1 SD itu umur 12 tahun. Coba teman-teman bayangin. Makanya sekarang baru saya kuliah kan. 2019 baru saya kuliah. Dulu itu saya sangat malu mengakui itu di depan banyak orang. Gitu. Ya saya mikir, oh ya umur sekian. Gue ngakunya kelas 2 SMP. Oh iya umur sekian gue harusnya ngakunya kelas 3 SMP. Enggak teman-teman. Dulu tuh malu sekali saya gitu. Tapi semenjak makin kesini saya merasakan tuh luar biasa gitu. Tuhan, di usia yang saya terlambat, saya bisa kuliah. Saya tes SBMPTN dari ribuan orang itu saya bisa lulus gitu. Saya bisa masuk perguruan tinggi negeri dan itu puji Tuhan sekali gitu loh. Dan sekarang puji Tuhan saya sudah masuk di semester 6. Ya sudah mau mendekati akhir-akhir juga. Dan saya bilang tuh Tuhan luar biasa meskipun saya sekolahnya terlambat. Saya mulai kelas 1 SMP itu mungkin sekitar umur 12 tahun yang harusnya kelas umur 12 tahun itu udah kelas 6 sebenarnya. Udah mau SMP. Tapi saya baru mulai loh. Karena saya masuk SLB itu saya mau belajar Braille dulu. Saya tidak langsung dimasukkan ke kelas 1. Karena saya buta sekali dengan Braille. Apa ini pas saya beraba tulisan? Apa sih ini? Gimana cara bacanya? Parah waktu itu ya. Tapi saya merasakan banget hadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan. Saya sudah bisa kuliah. Dan ini ada sedikit cerita waktu saya mau kuliah teman-teman. Waktu itu waktu saya mau masuk kuliah, adik saya pun juga mau masuk kuliah. Dan biaya adik saya itu mahal sekali. Di universitas di Solo adik saya kuliah. Jadi mama saya udah bilang, kakak kamu nggak kuliah dulu mungkin tahun ini. Kamu kerja dulu apalah gitu. Tapi papa saya tetap bersikeras, anak saya harus sarjana. Anak laki-laki saya harus sarjana. Sedangkan keluarga keuangannya juga lagi menipis. Tapi saya beruntung, saya bawa dalam pokok doa. Gembala saya kan sering mendoakan di gereja. Dan tiba-tiba mungkin sudah 2 hari lagi. Saya udah kondisinya sudah lulus dari
SBMPTN kalau nggak salah. Itu saya udah lulus. Tinggal bayar uang kuliah untuk masuk. Ternyata ada orang yang WhatsApp saya, Semi, saya ibu ini, saya bisa minta nomor rekening kamu. Buat apa, Bu? Saya yang akan bayar kuliah kamu. Teman-teman bayangin aja, tiba-tiba gitu. Ada orang yang bilang tiba-tiba bayarin kuliah saya. Saya penasaran, ini siapa? Kerjaan siapa ini? Saya bilang. Ternyata itu Pak Gembala saya yang membantu saya. Dia diam-diam membantu saya agar saya bisa masuk di universitas negeri ini. Karena dia berdoa, dia pingin sekali saya masuk UPI. Dan sekarang saya sudah jadi mahasiswa UPI. Itu semua karena berkat bantuan beliau, si ibu ini, yang membantu saya. Padahal saya belum pernah ketemu beliau sama sekali, teman-teman. Belum, sampai hari ini saya minta ketemu, dia hanya bilang gini, saya akan ketemu kamu nanti pas kamu wisuda. Saya akan ketemu kamu pas kamu wisuda. Wah, saya bilang, Tuhan, mampukan saya melewati semester demi semester. Biar saya bisa banggain orang tua saya, biar bisa banggain orang yang menolong saya. Oh, teman-teman, itu dahsyat banget. Tiba-tiba ada yang mau bayarin uang kuliah saya tanpa saya belum pernah bertemu dengan dia. Sampai saat ini, teman-teman. Sampai saat ini. Dia tidak pernah berhenti mensupport saya, ibu ini. Dan ternyata ibu ini adalah pelayan Tuhan juga di Jakarta. Wow, itu luar biasa. Dan saya punya satu kesaksian terakhir, yaitu masalah waktu itu awal-awal kuliah, berarti saya harus punya laptop. Saya harus punya laptop ya. Dan tiba-tiba saya hanya membawa pokok doa di gereja. Tapi lagi-lagi gembala saya ini yang menolong saya. Ada lagi ibu-ibu men-WhatsApp saya ingat hari Selasa malam. Halo Semi, saya ibu ini dari Jakarta. Laptopnya sudah terbeli belum? Wah, saya udah tahu nih kerjaan saya. Belum, Bu, kamu pengen spesifikasinya seperti apa? Bla 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 bla, saya bilang. Oke, besok saya transfer 5 juta, kamu beli laptopnya. Hari gini teman-teman tiba-tiba ada yang kayak gitu. Waduh, saya bilang luar biasa Tuhan, dan memang pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa, dan saya juga bersyukur saya juga bisa melayani di gereja, saya bisa melayani Tuhan, saya juga aktif di seni juga, saya kuliah di jurusan pendidikan seni musik di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dan ya saya aktif lah di bidang musik. Saya seperti tadi saya sudah bilang, saya pernah lomba-lomba, saya pernah sampai tingkat nasional, saya pernah ke luar negeri, saya ada juga pernah berapa kali main sama artis juga, sama Dani Dewa, The Massive, Rian juga saya pernah. Jadi puji Tuhan, itu hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sama saya, tapi Tuhan kasih dan tanpa saya duga. Makanya benar, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan tuh kasih. Jadi kita nggak nyangka bahwa Tuhan tuh kasih gitu loh. Saya bisa manggung dengan orang-orang seperti itu, saya bisa terlibat di banyak event musik, saya ikut ini itu, dan dari situlah orang-orang mengenal saya gitu. Dan saya nggak pernah nyangka sama sekali gitu. Sampai hari ini kalau saya ingat perjalanan hidup saya itu, saya nggak pernah nyangka sekali bahwa saya di situ gitu. Nah, itu mungkin sekitar kesaksian saya, teman-teman, dan semoga apa yang saya saksikan malam hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya Dr. Michael dan Kak Stevi, Mama Hana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, Semi. Luar biasa, luar biasa. Sangat diberkati ya. Terima kasih Semi. Terima kasih, ini Mama Hana Semi. Ya, saya mendapatkan kesaksiannya luar biasa Semi. Jadi nanti biar ke komunitas ini bisa menjadi berkat. Justru memang siapa yang Tuhan berkata, apa yang kelihatannya lemah bagi dunia justru dipakai oleh Tuhan untuk bisa mempermalukan yang kuat, yang lemah bisa mempermalukan yang kuat. Mungkin yang ada kekurangan seperti ini bisa mempermalukan mereka yang punya banyak kelebihan tapi tidak dipakai untuk Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya Semi. Ya, terima kasih. Jadi kiranya nanti kesaksiannya ini bisa menjadi berkat buat banyak orang ya Semi. Amin. Tuhan memberkati Semi. Ya. Memberkati Mama. Terima kasih Mama. Ada kesaksian yang kedua Mama. Ya, silakan. Kembali akan
ada sebuah kesaksian dari saudara kita juga disabilitas netra, low vision. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bro Reza, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Sevi buat waktunya. Shalom semuanya, selamat malam. Nama saya Reza, asal asli Jakarta, saat ini berdomisili di Gajah Mada, Jakarta Pusat. Sebelumnya terima kasih banyak buat waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kita boleh sama-sama boleh berkumpul di komunitas ini. Yang pertama-tama, kepada yang terhormat untuk Mama Hana, Kak Edwin, Dr. Michael, Kak Stevi, dan teman-teman semua yang saya kasihi, shalom untuk semuanya. Sebelumnya, mungkin aku akan cerita dengan caraku ya, karena jujur, karena aku memang pribadinya lebih ke pendiam dan lebih ke punya karunia sebagai pendengar ya, jarang ngomong juga. Tapi dengan pertolongan Tuhan, saya akan bersaksi perjalanan saya bersama Tuhan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak Stevi? Sangat jelas. Bagus. Sangat Baik, jelas. terima kasih. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saya terlahir dari orang tua yang luar biasa. Almarhum bapak saya adalah seorang ABRI TNI Angkatan Darat, dan ibu saya adalah guru les piano. Saya terlahir dengan, saya anak kedua, Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Abang saya juga seorang tunanetra low vision, sama seperti saya. Dan kita tunanetra karena penyakit retinitis pigmentosa. Mungkin kalau beberapa teman-teman tahu, retinitis pigmentosa atau disingkat RP, bukan rupiah ya. Disingkat RP, ini adalah penyakit kedua terbesar di dunia setelah glukoma. Ya, terbesar atau terbanyak. Nah, saya pribadi sebenarnya nggak ngeh ya kalau saya menerima penyakit itu. Ya, karena ketahuannya di usia 5 tahun saat saya diperiksa di sebuah rumah sakit mata. Di usia 5 tahun, saya mendapat cerita dari ibu saya punya penyakit retinitis pigmentosa ini. Tetapi saya nggak pernah kepikiran, saya nggak pernah berpikir itu tunanetra atau enggak, karena saya jujur nggak ngerasain apa-apa gitu ya. Saya nggak ngerasain apa-apa. Menurut saya penglihatan saya baik-baik saja. Hanya saja memang dari dulu sejak TK saya tidak bisa ngebaca tulisan di papan tulis sama sekali, bahkan sampai saat ini. Ya, singkat cerita, di usia 5 tahun setelah penyakitnya ketahuan, saya sempat sekolah TK, tetapi hanya beberapa bulan saja karena guru TK saya mengeluh karena saya itu susah diajari karena nggak bisa baca papan tulis kembali lagi. Akhirnya dengan kepolosan saya, mungkin saya waktu itu bad mood atau bagaimana, saya nggak tahu. Itu saya lebih memilih berhenti sekolah. Saya nggak mau sekolah sama sekali selama 2 tahun. Nah, setelah usia 7 tahun atau 8 tahun, akhirnya ibu saya mencarikan saya sekolah, dan akhirnya saya diarahkan untuk sekolah di sekolah luar biasa, tunanetra juga di daerah Bekasi. Sempat ketemu Semi waktu itu, sempat. Ya, ketemu Semi waktu itu, sempat. Dan saya di sekolah itu sebenarnya saya ingat itu dari tahun 2004 sampai 2005 sampai 2008. Hanya saja pada saat 2006
saya diajak oleh seorang teman untuk bersekolah di sebuah ministry, sebuah yayasan tunanetra juga, tapi masih berbasis ministry, belum SLB, jadi masih ministry, jadi sistemnya masih homeschooling, tapi fokus ke tunanetra itu di Jakarta. Ya, karena saya pikir daripada jauh-jauh tinggal di Jakarta tapi sekolah di Bekasi, walaupun pernah berasrama juga, tapi kalau mau pulang kan jauh kan, saya akhirnya lebih memilih sekolah di yayasan ini. Ini bertempat di Jakarta juga. Dan saya tinggal di asrama. Jadi saya keluar dari asrama yang di Bekasi itu tahun 2008. Saya masuk ke yayasan ini, yayasan tunanetra ini di tahun 2008. Dan puji Tuhan di yayasan ministry ini saya karena mereka tahu saya punya talenta di musik, saya berkembang di yayasan ini. Apalagi ministry ini lebih ke lebih ke bidang pelayanan, dan saya memang saya bertumbuh di bidang itu. Ya. Dan singkat ceritanya kembali di tahun 2014, berarti sudah SMP ya, saya sudah SMP. Itu saya SMP di LB juga, jadi SD sampai SMP itu saya di LB, luar biasa. Dan di 2014 saya selesai SMP, saya memutuskan untuk sekolah SMA umum. Jadi saya nggak lanjut di LB, tetapi saya memberanikan diri untuk masuk di SMA umum. Yang dimana teman-teman saya adalah teman-teman yang punya indera yang menurut saya lengkap dan sempurna. Ya, jadi di sekolah SMA ini hanya saya saja yang tunanetra, Love Vision. Memang jujur sebenarnya memang kendalanya banget ya, banyak kendala yang saya hadapi, apalagi sekolah SMA yang saya masuk ini sama sekali belum pernah terima tunanetra. Jadi saya adalah orang pertama yang tunanetra yang masuk ke SMA tersebut. Tetapi puji Tuhan karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, saya mampu ngelewatin selama 3 tahun. Sampai tahun 2016, saya bisa lulus dengan nilai yang cukup baik. Karena saya selalu percaya bahwa apapun yang saya hadapi, saya selalu tahu bahwa Tuhan itu ada di samping saya. Ya. Dan setelah saya lulus dari SMA, saya memutuskan untuk bekerja. Karena pernah waktu itu sempat mau kuliah, tetapi mungkin karena memang tanda kutip ya, passion saya tidak di bidang mata pelajaran yang formal ya, bahasanya ya. Tetapi saya mau coba-coba masuk kuliah, ada donatur yang mau bantu saya, tetapi pada saat ujian untuk tes masuk itu saya gagal 2 kali. Akhirnya saya banting setir akhirnya. Keinginan saya untuk kuliah, akhirnya saya banting setir, saya lebih milih untuk cari uang. Karena pada saat itu orang tua udah sakit-sakitan, jadi saya pikir saya harus cari uang. Dan akhirnya di tahun 2016, di bulan November, saya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan bank, ya, perusahaan bank. Yang memang kebetulan dia juga menerima tunanetra juga. Jadi saya masuk sebagai telemarketing. Dan lagi-lagi puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, saya boleh mampu. Karena jujur, dunia pekerjaan itu kalau saya boleh bilang kejamnya luar biasa. Karena harus siap menerima segala omelan, harus siap menerima istilahnya ya injak-menginjak gitu ya. Bahkan harus siap menerima persaingan yang tidak sehat, bahkan sampai tidak sehat, gitu. Tapi puji Tuhan, saya berkarya di bank tersebut sampai titik penghabisan.
Maksudnya apa titik penghabisan? Saat pandemi tiba. Jadi saya resign bukan karena saya yang resign, tapi resignnya alami karena pandemi. Nah, saya sempat berpikir begini, saya udah nggak kerja, terus mau ngapain gitu ya. Apalagi saya juga nggak tahu nih, ini penghasilan mau dari mana lagi. Cuman saya nggak pernah nyangka kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan itu selalu sempurna atas diri saya. Dia nggak pernah bikin saya kelaparan, dia nggak pernah bikin saya jatuh miskin, tapi saya selalu berkecukupan dalam Tuhan. Bahkan saya masih bisa ngebantu orang lain. Ya. Dan kembali lagi, semua karena Tuhan, saya boleh kuat. Dan bahkan Tuhan tetap angkat saya semakin tinggi, Tuhan tetap jadikan saya jadi kepala, ya tetap naik, tidak turun. Apalagi Tuhan Yesus itu tahu passion saya adalah di dunia pelayanan, di pelayanan musik. Ya. Dan benar saja, selama masa saya di asrama dulu, saya mengikuti banyak pelayanan, bahkan pernah pelayanan bareng dengan, kalau mungkin teman-teman tahu, bapaknya dari Berry Likumahua, alias almarhum Benny Likumahua. Saya pernah pelayanan dengan beliau di tahun-tahun 2009 atau 2010 gitu, saya lupa. Maaf ya kalau alurnya mungkin agak acak-adul, karena seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya saya itu nggak pinter ngomong, nggak pinter cerita, tapi saya sangat menikmati kebaikan Tuhan sampai saat ini, gitu ya. Bahkan Tuhan pernah juga memberi kesempatan kepada saya untuk performance bareng teman-teman asrama saya untuk performance main musik di acara Kick Andy di tahun 2010. Setiap kita itu punya kelemahan dan punya kekurangan. Tetapi kita harus percaya bahwa setiap kelemahan kita itu adalah kuasa Tuhan yang sempurna. Karena kenapa? Kita masing-masing punya karunia. Misalnya saya, mungkin Tuhan nggak kasih saya karunia untuk berbicara banyak. Kayak sekarang aja mungkin saya ngomong agak belepotan ya, karena ya tadi yang saya bilang di awal, saya itu nggak terlalu pintar ngomong. Tapi Tuhan itu kasih karunia kepada saya itu sebagai pendengar. Makanya banyak teman-teman gereja saya yang mungkin curhat sama saya, dan saya selalu dengerin, dan saya selalu memberikan waktu saya untuk mendengarkan curhatan teman-teman gereja saya. Gitu. Tapi percayalah, setiap kelemahan kita itu adalah kuasa Tuhan yang sempurna. Kira-kira gitu, Kak Stevi. Terima kasih, Tuhan berkati. Bagus, Resa, kesaksiannya. Tapi jujur, Kak, aku sebenarnya udah nyiapin, cuman pas aku ngomong langsung ngeblank, Kak. Bagus, Resa, bagus sekali kesaksiannya. Bagus. Jadi pendengar itu luar biasa. Bagus, Resa, sangat diberkati, Resa. Iya. Ya. Puji Tuhan, Mama Hana, makasih. Baik, silakan Stevi. Ya. Stevi. Ya, mohon maaf. Ada sedikit gangguan di sini. Ya, kita sudah mendengar dua buah kesaksian bagaimana Tuhan bisa melakukan satu perubahan yang luar biasa untuk memakai kita. Mungkin dianggap punya kelemahan, tetapi justru dari kelemahan itu Tuhan menyatakan kebaikannya. Tuhan menyatakan kekuatannya bagi setiap orang yang mau bersandar kepadanya. Biarlah kiranya Sami dan Resa semakin dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Sekarang kita akan
mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Kadek Setiawan. Karena Kadek Setiawan mengalami juga gangguan sinyal, maka akan diputar audionya dari saya. Shalom, selamat hari ini. Saya Kadek Setiawan akan membawakan renungan yang berjudul Kasih Tuhan Yesus Nyata kepada Disabilitas. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini. Hamba telah diberikan kepercayaan untuk membawakan renungan kepada teman-teman yang di Pondok Kasih dan komunitas Yayasan Pondok Kasih. Kiranya renungan ini dapat mencerahkan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, renungan pada hari ini terambil dari Kitab Imamat 19 ayat yang ke-14. Kitab Imamat 19 ayat yang ke-14 yang berkata demikian: Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi takutlah akan Allahmu, akulah Tuhan. Jadi kitab Imamat ini mengajarkan kepada kita semua untuk janganlah saling membeda-bedakan ya, atau jangan saling mengejek kalau bahasa sederhananya. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa tidak mudah untuk menjalankan hidup sebagai disabilitas. Banyak tantangan, banyak cobaan dan rintangan yang harus kita hadapi. Maka itulah bersyukurnya kita mempunyai Allah yang seperti Yesus, karena Dia sangat adil dan membuktikan juga kepada orang-orang yang masih melihat, masih sempurna dalam fisiknya, untuk tidak menjatuhkan penyandang disabilitas. Jadi dari ajaran Tuhan pun yang sudah mengajarkan bahwa disabilitas itu sama derajatnya seperti orang yang non-disabilitas. Hanya saja Tuhan itu maha sempurna. Karena itulah Dia menciptakan dan melengkapi apa yang ada di dunia ini, gelap maupun siang, yang miskin mau yang kaya, dan yang buta maupun yang melihat. Bahkan di zamannya Tuhan Yesus pun tidak menghilangkan hukum Taurat ini, melainkan Tuhan Yesus menggenapinya. Nanti teman-teman bisa baca sejarahnya dari Lukas 18. Di situ banyak tertulis mengenai penyembuhan orang lumpuh, orang buta ya,
yang di bagian ayat 35 sampai ayat yang ke-43, ayat yang terakhir itu dari Lukas 18. Dari mulai ayat 35, sebeberapa pun orang kerasnya melarang 2 orang buta. Waktu teriak-teriak, waktu mereka ini diberitahu bahwa yang lewat itu adalah Tuhan Yesus dari Nazaret. Tetapi apakah Tuhan Yesus melewatinya? Tentu tidak, bukan? Malahan orang-orang itu yang mencegat orang buta tadi itu mungkin zaman itu sangat malu ya, karena bagaimana orang mau nyambut raja mereka tiba-tiba dilarang gitu aja. Contohnya kalau kita mau salaman sama presiden, sama pejabat-pejabat yang kita idamkan gitu bersalaman, kalau dihalang-halangin pasti rasanya aduh bete banget, kesel gitu kan. Mentang-mentang lu orang lihat bisa melihat mukanya, mungkin bersalaman aja aku ndak boleh. Mungkin itu yang dirasakan zaman itu para disabilitas netra. Makanya Tuhan Yesus pun mengerti akan hal itu dan menghampiri setiap orang-orang disabilitas yang beriman kepada Tuhan Yesus. Dan ini bukan hanya kepada orang buta saja, melainkan orang lumpuh juga. Waktu di kolam Bethsaida, ketika ada satu orang lumpuh yang tidak bisa membasuh diri di kolam itu karena tidak ada yang mengantar. Tetapi bukan orang-orang yang telah masuk ke kolam itu yang disambut Tuhan Yesus, melainkan orang-orang yang tertinggal tersebut. Karena itulah mengapa gereja-gereja itu sangat perlu dan penting untuk menaungi disabilitas tentunya. Karena ada beberapa mungkin gereja di Indonesia ini yang belum akses kepada teman-teman kita yang disabilitas, baik netra maupun daksa ya. Tetapi ya itulah, jika mereka peka terhadap apa yang difirmankan dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Tuhan sendiri pun tidak meninggalkan disabilitas, dan Tuhan sendiri pun tidak membeda-bedakan disabilitas terhadap orang non-disabilitas, tetap sama. Malahan Tuhan memakai Paulus yang sejarahnya setelah dia kena sinar yang menyilaukan itu, penglihatannya jadi berkurang. Istilahnya low vision ya. Jadi low vision. Dan bagaimana tidak, ini yang kita kenang sekarang, kitabnya Paulus tersebut, bahwa inilah cirinya Tuhan membuktikan bahwa kita tuh tetap sama dan tidak ada perbedaan di antara kita, kecuali kita sendiri yang berbeda. Kesimpulannya, renungan pada hari ini adalah setiap kita haruslah takut kepada Allah, dan apa yang kita perlukan bergantunglah kepada Allah, janganlah kepada manusia, sebab Allah yang mengetahui segala
keperluan kita. Contohnya bagi yang disabilitas, mungkin perlu relawan pendamping untuk pergi ke suatu tempat. Berdoalah kepada Allah. Kiranya Allah sendiri yang menggerakkan orang-orang yang non-disabilitas untuk membantu tujuan kita. Seperti Musa dan Harun yang saling membantu satu sama lain. Demikianlah kita harus meminta sepenuhnya kepada Allah kita. Karena Allah kita tidak pernah membedakan mau disabilitas, mau kita non-disabilitas. Terima kasih. Demikianlah renungan saya pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Boleh saya tambahi sedikit, Stevie? Ya, boleh Mama tambahi sedikit? Waktu Mama dengarkan tadi khotbahnya, memang betul Tuhan sangat memperhatikan disabilitas. Sebab itu Tuhan selalu dengan jelas Tuhan mengatakan juga di dalam Lukas pasal yang ke-14 yang Tuhan katakan, jikalau engkau mengadakan suatu pesta, kamu jangan hanya mengundang saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan dapat membalas dengan mengundang engkau pula, dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tapi jika engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia. Karena mungkin mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bahkan Tuhan mengatakan, kalau engkau mengundang mereka, aku yang akan membalas engkau pada saat nanti. Pada hari kebangkitan orang benar. Dan pada saat Tuhan juga memberikan perumpamaan kerajaan surga, bagaimana Tuhan mengundang orang-orang, justru orang-orang yang bagus-bagus kelihatannya diundang, tapi mereka tidak mau datang karena mereka masih baru menikah, yang lain mereka masih bekerja, yang lain karena mereka terlalu sibuk. Tetapi waktu Tuhan mendengar bahwa mereka yang kelihatannya justru yang baik-baik, yang mungkin yang kaya atau yang pandai diundang tidak mau, Tuhan katakan apa? Sekarang engkau pergi ke segala jalan raya dan lorong kota, bawalah kemari orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Bayangkan ini undangan istimewa. Sebab Tuhan katakan, sebab aku mau, paksalah mereka untuk masuk. Sebab rumahku harus penuh. Saudara tahu bahwa saudara itu sangat berharga di mata Tuhan. Mama sangat bersyukur bahwa di dalam komunitas kita yang termasuk di dalam permata Tuhan, itu ada dari kaum disabilitas di tengah-tengah kami. Mama sangat bersyukur loh kepada Tuhan. Sebab saya tahu Tuhan tidak mau melewatkan kalian. Kalian adalah bagian dari tubuhnya yang luar biasa, yang tidak boleh tidak datang nanti. Di pestanya harus datang. Sebab itu Mama kan juga katakan sama Stevie, mulai dari waktu Mama tahu ayat ini mulai tahun 1998, Mama kalau mengadakan pesta Natal atau Paskah, mungkin Stevie juga tahu, Mama selalu mengundang khusus untuk seluruh anak-anak murid dari SLB untuk kami undang. Tapi karena pandemi tidak bisa, Mama yang lalu saya katakan sama Stevie, mungkin nanti yang ada di Surabaya, nanti waktu Paskah, kita bisa bikin secara hybrid. Secara hybrid bagaimana? Ada yang on-site, ada yang online. Nanti mungkin bulan April, Mama sudah punya tanggalnya, sebab Mama sudah rencanakan, Mama sudah bilang sama Stevie, nanti mungkin kita bisa bikin satu acara Paskah secara hybrid, Stevie, tanggal 23 April gitu kira-kira. Nah, sekarang sebab Mama tahu bahwa kalian adalah bagian dari tubuh Kristus yang sangat berarti dan sangat berharga. Amin. Sebab Tuhan sendiri yang sudah menuliskan di dalam firman-Nya, dan yang ngomong ini Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang kalau kamu bikin pesta, jangan kamu lupa
untuk undang mereka. Bayangkan, yang mengundang mereka itu justru nanti Tuhan katakan, aku akan memberi balasannya nanti pada hari kebangkitan orang mati. Bayangkan, kan luar biasa. Puji Tuhan ya, kami bersyukur. Kita akan cacat hanya, katakan disabilitas hanya di dunia ini. Nanti begitu kaki kita menginjakkan kerajaan surga, kita akan bisa melompat-lompat bersuka cita bersama-sama dengan Dia. Seperti Joni katakan, saya akan lempar kursi roda saya terakhir. Berterima kasih sudah menemani saya selama saya masih hidup. Tapi sekarang kita bisa semua akan sempurna tubuh kita dalam sekejap mata jika nanti satu ketika Tuhan datang dan kita diubahkan dari tubuh jasmani kita menjadi tubuh kemuliaan. Amin. Amin. Kita punya pengharapan yang luar biasa ya di dalam Tuhan ya. Oh puji Tuhan ya. Jadi nanti Stevie nanti mungkin bisa mulai merencanakan untuk Paskah yang akan datang ya Stevie. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya Kades. Bagus. Siapa namanya tadi sampai lupa Kadek ya. Terima kasih untuk firman-Nya Kadek. Mama memang katakan Mama suka sekali mendengar firman-firman justru dari kalian, bukan dari kami. Kami suka mendengarkan firman-firman yang disampaikan bagaimana Tuhan berbicara melalui kalian. Tuhan memberkati semua. Ya. Amin. Terima kasih banyak Mama untuk encourage-nya kepada kami. Ya, infonya sudah saya sounding ke teman-teman. Dan mereka sangat antusias, bahkan mereka sudah mempersiapkan ujian, ada yang mempersiapkan puisi, semuanya antusias. Itulah. Untuk menutup ibadah kita akan berdoa terlebih dulu. Ada ini Kak permohonan doa untuk papanya Edwin yang tercetit. Bisa tolong didoakan ya. Tercetit itu sakit punggung, maaf. Ya. Tercetit sakit punggung, Kak. Sakit punggung berarti saraf kejepit ya? Iya, kayak saraf kejepit itu. Jadi kalau jalan tuh pelan-pelan, makanya saya harus ngawasin papa saya, Kak Reni. Saya khawatir. Papanya Mas Edwin ya? Iya. Saya Kak Reni, semoga cepat sembuh dari positif COVID. Siapa itu? Saya Dok, baru kemarin saya positif COVID Dok. Oh, Roni, ampun dah Roni. Jadi isoman dong? Iya, lagi isoman. Karena kemarin juga lihat anak-anak panti juga kan Dok, jadi kebanyakan teman-teman mungkin ini kena. Oke Roni. Roni, kalau isoman gitu siapa yang ngerawat di asrama panti asuhan? Diri sendiri. Iya Dok. Waduh kasihan. Ya nanti aku tak ngomong sama Stevi lah. Kamu ini ya apa? Jadi kamu nggak ada yang ngerawat di asramamu itu. Kamu harus menolong dirimu sendiri, makan apa semua gimana caranya nanti ini? Kalau makan sih Dok ya saya rantangan Dok. Saya ini dari luar gitu. Oh. Jadi kalau masalah obat-obat saya titip sama, kebetulan juga ada teman gitu kan ya yang setia bantu saya gitu. Ya membeli obat dari puskes gitu Dok. Makanya tadi saya itu bilang Omikron. Dari nggak tahu. Roni itu kena Omikron. Mungkin lah. Karena makanya tadi aku bilang Dok, dari setiap hasil perkebunan saya untuk kehidupan saya seperti inilah gitu Dok. Ya. Kalau ada keperluan mendadak begitu. Oke, nggak apa-apa. Aku doakan malam ini aku doa ya. Siap, cepat Dok. atau lambat hasil doanya akan pasti Tuhan jawab ya. Amin. Amin. Dan didoakan dan Roni kena Tante Ikron, bukan Omikron tapi Tante Ikron. Iya baik. Saya juga minta dukungan. Suara saya jelas ya kan ya dokter? Saya minta dukungan doa juga. Oh. Semi. Ya. Yang terutama buat kuliah saya yang sudah masuk semester 6 karena nanti saya akan mulai KKN mungkin di akhir semester. Ya emang udah masuk. Karena kalau saya bilang sama Dokter Michael pernah saya ngomong ini udah mulai masuk ke gua singa ya. Kalau kita sedikit bercanda. Jadi minta dukungan doanya biar saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Mudah-mudahan tahun depan saya sudah selesai. Tahun depan saya sudah selesai. Terus buat karya yang lagi saya garap
Ini minta doanya biar saya bisa cepat take vokal dan mungkin kedepannya bisa bisa keluar karya dari tangan saya sendiri. Lagu rohani yang lagi saya garap. Itu aja. Oke. Thank you. Ya, suara saya jelas ya, Dok ya? Merdu banget, merdu banget. Doa juga. Putri minta doa itu. Iya, silakan Putri. Saya mohon dukungan doa supaya saya bisa membantu ibu saya untuk membayar kontrakan yang selama beberapa bulan belum dibayar, supaya saya bisa membantu beliau karena beliau juga di sini tidak kerja, cuma kerja jadi kuli angkut barang di pasar. Oke. Baik. Iya, ada lagi? Sudah Ren, lama-lama aku jadi nangis nanti di sini nanti. Udah, wes ayo dong doa. Lama-lama aku jadi nangis ini nanti di sini. Kamu juga gitu. Iya, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kembali kami Tuhan mengucapkan puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu di malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan Engkau mengizinkan kami untuk membahas banyak hal di lewat Zoom di komunitas kami ini. Tuhan, apapun yang kami bicarakan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami gagaskan ke depan, Tuhanlah yang memberkati semuanya dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Mama Hana selaku Ketua Yayasan Pondok Berkat. Tuhan berkati Mama Hana setiap saat, setiap waktu, berkati juga keluarga dan seluruh pelayanan Mama Hana. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa kepada Mama Hana. Begitu juga dengan Dr. Michael selaku pembina kami, Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan, kemampuan yang prima untuk menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya setiap hari di Yayasan Pondok Kasih yang Tuhan sudah percayakan untuk dijalankan oleh Dr. Michael. Kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan yang sempurna. Dan kami berdoa Tuhan untuk komunitas kami ini, ketua kami, Mas Tevi, dan juga semua teman-teman pengurus. Tuhan berkati satu persatu Tuhan, berikan Tuhan kami gagasan-gagasan yang baru untuk membangun komunitas kami ini, supaya komunitas kami ini Tuhan boleh menjadi berdampak dan juga membawa berkat bagi kami sebagai anggota atau pengurus di komunitas ini, dan semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga semua anggota berkati satu persatu apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi harapan mereka ke depan. Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan, Tuhan yang memberikan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan dari semua kami yang ada di komunitas ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa untuk papanya Mas Edwin yang sedang sakit punggung, saraf kejepit di punggung. Tuhan, jamah dan sembuhkan Tuhan papanya Mas Edwin dan berkati obat-obat yang digunakan, dan Tuhan yang menyembuhkan supaya sembuh secara total, sehat seperti sedia kala. Dan juga kami berdoa untuk Roni Tuhan yang saat ini sedang isoman Tuhan, terkena COVID-19. Tuhan, berikan Tuhan kekuatan kepada Roni dan juga kesembuhan yang dari Tuhan. Berikan kepada Roni, berkati obat-obat yang diminum, obat yang digunakan, supaya
Roni segera sembuh, dan kami juga berdoa untuk Semi Tuhan, di dalam perkuliahannya Tuhan, sebentar lagi dia akan KKN Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati segala tugas-tugas yang harus dilakukan Tuhan, dan juga apapun yang menjadi bebannya atau kesulitannya selama perkuliahan ini, Tuhan yang memberi jalan keluar Tuhan, Tuhan yang memberikan dia kecerdasan, hikmat, supaya semuanya lancar, dan berikan kemudahan-kemudahan di setiap perkuliahannya Tuhan. Dan juga Semi juga mau menggarap sebuah lagu rohani, Tuhanlah yang memberkati Tuhan, apa yang mau dilakukan, apa yang mau dikerjakan, Tuhan memberkati semua apa yang dikerjakan oleh Semi Tuhan, dan biarlah apa yang menjadi kerinduannya semuanya kami kembalikan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Putri Tuhan, pergumulan Putri saat ini ingin membantu ibunya untuk membayar kontrakan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan keluarga Putri, berkati dengan rezeki yang cukup, berikan Tuhan kehidupan yang lebih layak kepada keluarga Putri, dan biarlah Tuhan Putri dan keluarganya ada di dalam penyertaan dan selalu di dalam perlindungan Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari pertemuan kami ini. Kami mau menyerahkan jam istirahat kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami di malam hari ini istirahat bersama dengan menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami bangun besok hari dengan kesehatan dan kesegaran yang baru yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya turunlah berkat-Mu atas kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.